Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore dan shalom. 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 Oke, semangat ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita di sore hari ini. Saya jemput saudara sekalian bangkit berdiri dan kita berdoa kepada Tuhan supaya ibadah ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami tapiskan ibadah ini bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa kiranya Engkau memberkati ibadah kami, kiranya Engkau berkenan dengan apa yang kami persembahkan hari ini. Karena kami rindu ibadah ini mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami semua. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Sekali lagi saya menyapa jemaat, Shalom. Shalom. Sekali lagi dong dengan meriah, Shalom. Shalom. Lambaikan tangannya yuk. Siap bersuka cita untuk Tuhan, amin. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian, hidupku takkan sama. Yesus hadir di dalam hidup kita, membuat hidup kita takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan. Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinan. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, Kau berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Karena kami tahu, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. bersorak bagi Tuhan yuk. Mari kita semua muji nama Tuhan, katakan, Kaulah satu-satunya Tuhan. Kaulah satu-satunya Sumber dari segalanya. sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amin. Kau keyakinanmu untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, Kau berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Karena kami tahu, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yo mari bertepuk tangan sama Tuhan.
untukku hidup hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan, kaulah alasan untukku hidup hanya menyenangkanmu. Sekali lagi katakan, kaulah alasan Tuhan, kaulah alasan untukku hidup hanya menyenangkan. Untukku hidup hanya menyenangkanmu. Sama-sama yuk katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Karena kami tahu, ku tahu sungguh kuasa bagiku, hidupku takkan sama. Oh, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Yes, karena kami tahu, ku tahu sungguh Kau berkuasa bagiku, hidupku takkan sama. Beri kemuliaan bagi Tuhan yuk. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan yuk, untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yang masih semangat memuji Tuhan, lambaikan tangannya dong. Amin. Kita mau sama-sama bertepuk tangan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Sama-sama. Gelap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan Tuhan, menyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Katakan tiada satupun Tuhan, tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Yang terbaik yang menjadi bagian hidupku, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini dan kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, segenap manusia menyembah apa? Haleluya. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan Tuhan, nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Sama-sama katakan yuk. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Yang terbaik yang menjadi bagian hidupku.
kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan dalam hidup ini, sinar kemuliaan. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan yuk. Haleluya. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik, yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Sekali lagi katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Haleluya. Allah kita luar biasa, sanggup mengubah kehidupan kita. Amin. Amin. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan anugerah Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan pujian yang menyatakan, Tuhan, ku milik-Mu. Haleluya. Kami berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam kesesakanku, amin, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam pengorbanan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap hidup kami Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Haleluya. Sebab kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Kami angkat tangan kami Yesus. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Haleluya. Dalam kesesakanku,
Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu. Yesus, sama-sama katakan Tuhan, haleluya. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau tahu Tuhan. Kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Angkat tanganku dan berseru Tuhan. Angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Haleluya. I am yours now forever. In your grace I surrender. Thou art mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your word. Haleluya. Sama-sama katakan. Membuatku sesuai rencana. Amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Amin. Haleluya. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Sekali lagi katakan lebih sungguh kepada Tuhan. Kau membuat kami sesuai rencana. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Amin. Amin Yesus. Sebab kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Haleluya. Yes. Benar Tuhan, kami milikmu. Benar Yesus, kami milikmu. Benar. Setiap yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua karena seizin Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan,
Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk mendengarkan sabda-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi setiap kami, agar kami siap menerima firman yang daripada Tuhan. Haleluya. Engkau Allah Immanuel bagi kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Lebih sungguh kita angkat pujian dari awal. Katakan, Bapa kami datang dan berseru padamu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur. Oh haleluya. Katakan lebih sungguh sekali lagi. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan
untuk mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami mohon kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui uraian firman Tuhan ini. Buat kami peka untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran-Mu dan bisa menerapkan dalam kehidupan kami hari ke hari. Jika Tuhan mau menegur kami, tegurlah kami. Jika Tuhan mau mengingatkan kami, ingatkanlah kami. Jika Tuhan ingin kami bertobat, biarlah kami bertobat. Terima kasih Bapa di sorga, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan tidak menghukum. Amin. Tuhan tidak menghukum. Nah, mari kita lihat kisah bagaimana kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu tidak menghukum. Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca untuk saudara, ini firman Tuhan. Saudara dengarkan, saudara renungkan, saudara nanti akan mengerti apa yang Tuhan katakan melalui tulisan firman Tuhan oleh Rasul Yohanes di sini. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, dulu waktu saya kecil, saya berpikir bahwa Tuhan itu seperti dewa yang ada di langit, yang duduk di singgasana di surga di sana, di atas pikiran saya. Kemudian Tuhan itu membawa hadiah dan membawa tongkat. Dalam pengertian dia mengamati seluruh umat manusia, kalau manusia itu berbuat baik, dia kasih hadiah, dia kasih pahala, dia kasih berkat. Seperti itu. Tapi kalau ada orang yang salah, ada orang yang berdosa, ada orang yang kurang ajar, dia hukum, dia dipukul, kadang-kadang dia bisa berpenyakitan, kadang-kadang dia bisa bahkan mati. Nah itu sebabnya dulu saya berpikir, aduh kalau demikian saya harus
berbuat baik, dan saya tidak berani berbuat jahat karena saya takut dihukum Tuhan. Kemudian sudah itu apalagi tiba-tiba dibuat mati oleh Tuhan, saya takut untuk berbuat jahat kala itu. Tapi puji Tuhan, setelah saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, saya usia 20 mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, pikiran saya berubah 180 derajat karena saya tahu bahwa Tuhan itu tidak seperti itu. Di dalam ayat-ayat ini saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang berkhotbah dengan judul hampir saja aku mati terajam. Hamba Tuhan itu menjelaskan bahwa wanita itu dituduh sebagai orang yang berzina, dan menurut hukum Musa orang yang berzina harus dilempari batu, dirajam sampai mati. Tapi ketika orang itu diperhadapkan kepada Yesus, Yesus tidak menghukum. Kisah itu memang dramatik dan penuh intrik. Namun akhirnya itu luar biasa karena menenteramkan jiwa, menenteramkan rasa. Membuat perempuan yang seharusnya dirajam sampai mati itu lepas dari hukuman, lepas dari rajam. Kenapa? Karena memang Tuhan itu tidak menghukum. Lalu apa alasannya Tuhan tidak menghukum wanita itu? Apa alasannya Tuhan tidak menghukum kita orang berdosa? Apa alasannya? Karena Tuhan itu tahu keberadaan kamu, Tuhan tahu keberadaan wanita saat itu. Kalau saudara melihat teks di situ, di puncak perayaan pesta Pondok Daun kala itu, orang-orang sampai kepada puncak pesta di malam itu. Kemudian pagi harinya Yesus pagi-pagi benar itu langsung dia di bait Allah dan mengajar. Dan ketika mengajar ada banyak orang yang datang mengerumuni dia. Ada banyak orang yang datang mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Tiba-tiba saja dalam situasi yang seperti itu ada orang-orang Farisi, ada orang-orang ahli Taurat yang menggelendang. Yang membawa, yang menyeret seorang perempuan ke hadapan Yesus. Di tengah-tengah orang banyak itu kemudian wanita itu dituduh sebagai wanita yang berzina. Perhatikan misalnya ayat 3 dikatakan wanita itu dikatakan kedapatan berbuat zina. Ayat 4 dikatakan wanita itu tertangkap basah. Tertangkap basah sedang berbuat zina. Ketika saya memikirkan ini, kedapatan berbuat zina, tertangkap basah sedang berbuat zina. Berzina itu sendiri atau berdua? Yang namanya berzina itu pasti laki-laki dan perempuan. Ya memang zaman sekarang kadang-kadang bisa saja berzina perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki mungkin. Homoseks, lesbian barangkali. Tapi berzina itu tidak mungkin sendirian. Dalam konteks ini, tapi kenapa yang dibawa, yang diseret, yang digelendeng waktu itu hanya perempuan? Lakinya di mana? Kok dikatakan kedapatan sedang berbuat zina? Tertangkap basah sedang berbuat zina, apa berzina itu sendiri? Pasti ada laki-lakinya. Tapi laki-lakinya di mana? Laki-lakinya apa berobos dan lari ke sana kemari? Kenapa hanya perempuan saja yang diperhadapkan kepada Yesus? Karena bagi orang Farisi, bagi orang ahli Taurat itu, tidak peduli wanita ini berzina beneran atau tidak peduli. Bagi dia yang penting bisa menjatuhkan Yesus di depan banyak orang. Karena itu tujuan dia. Itu tujuan mereka, para alim ulama kala itu.
Farisi, ahli Taurat, pengajar-pengajar Yahudi kala itu. Dia dengki dengan Yesus sehingga dia ingin menjatuhkan Yesus. Perempuan ini berzina atau tidak, itu tidak masalah bagi mereka. Sehingga kalau kita bisa memahami itu, sebenarnya perempuan itu korban. Korban kedengkian Farisi dan ahli Taurat. Saudara bisa membayangkan wanita itu digelendeng, diseret, langsung dituduh sebagai orang berzina. Dia tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Dia tidak diberi kesempatan untuk mencari teman atau saksi yang meringankan. Tidak. Dia langsung digelandang, dia langsung diseret, dia langsung dibawa di hadapan banyak orang. Dan saya membayangkan orang-orang kala itu di perjalanan sampai ke bait Allah, di mana orang-orang mendengarkan Tuhan Yesus langsung terprovokasi, langsung percaya bahwa wanita ini sedang tertangkap berbuat zina. Padahal dia adalah korban. Dia tidak tahu apa-apa barangkali. Langsung diseret. Kamu berzina. Kemudian ketika ketemu temannya barangkali, tolong saya bantu. Tidak ada yang mau. Kemudian ketemu tetangganya, tolong saya bantu. Tidak ada yang mau. Dia langsung dihakimi. Kamu berzina, kamu berzina, kamu berzina. Kamu berzina di hadapan banyak orang. Dia akhirnya rasa malu. Akhirnya rasa tertuduh. Akhirnya dia seperti tidak berdaya. Saudara, mungkin saudara tidak tahu dan mungkin hanya mendengar. Tahun 66 sampai tahun 70 ada banyak masyarakat yang menjadi korban. Memang itu korban politik ya. Ada istri yang kehilangan suami, ada anak yang kehilangan bapak, demikian sebaliknya. Orang-orang demikian cari kerja susah, masuk pegawai negeri pasti ditolak. Masuk swasta juga tidak ada yang mau menerimanya. Mereka susah. Mereka mendapat stigma. Cap. Mereka adalah korban. Ada yang berkata korban G30 SPKI. Ada yang berkata ini korban keganasan rezim. Gara-gara menjadi Soekarnois. Pengikut Soekarno akhirnya dia diperlakukan seperti itu. Ada yang berkata ini korban. Korban Orde Baru. Sebenarnya mereka banyak yang tidak tahu apa-apa mengenai konflik politik kala itu. Mereka hanya korban. Mereka tidak tahu barangkali inti persoalan yang terjadi konflik di pemerintahan kala itu. Mereka dikorbankan. Entah disebut korban PKI, entah disebut korban gara-gara pengikut Soekarno, entah disebut korban keganasan rezim Orde Baru. Mereka seperti pepatah yang berkata gajah sama gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Kalau kita ada di dalam situasi itu, kita korban. Kalau kita ada di tengah-tengah situasi seperti itu, kita tidak tahu apa-apa, tapi ada stigma yang jelek kepada kita. Ada stempel yang kurang baik terhadap kita. Ada anggapan orang bahwa kita adalah orang yang tidak benar. Dengar baik-baik, Tuhan tidak menghukum engkau karena Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tidak membisu terhadap suasana itu karena Tuhan tahu bahwa kamu korban. Tuhan tidak pernah menghukum kamu kalau kamu itu korban. Perempuan itu belum tentu berzina. Dia korban kedengkian para ulama. Tuhan tidak bisu dan terbelenggu. Dia tahu keadaan perempuan itu. Dia tahu keadaan kamu. Dia tahu situasi kamu. Kata winasis orang Jawa, Gusti Mboten Sari. Dia ngerti keadaanmu. Dia tahu keadaanmu. Dia tahu situasimu. Dia tidak menghukum kamu.
Dia bukan hanya tahu bahwa kita adalah korban, tapi dia paham tentang kamu. Kita perhatikan selanjutnya, kalau saudara perhatikan kisah itu, Yesus menelanjangi dosa-dosa mereka. Ketika mereka terus bertanya, menurut kamu wanita yang seperti ini diapakan? Menurut hukum Musa wanita yang seperti ini harus dirajam sampai mati. Menurut kamu wanita yang seperti ini diapakan? Saudara bisa perhatikan di dalam ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Saudara tahu ini adalah pertanyaan yang saya sebut sebagai pertanyaan si malakama. Itu keliru, si malakamu. Si malakama artinya apa? Dimakan. Ini buah si malakama, dimakan ibu mati, tidak dimakan anak mati. Maju kena, mundur pun kena. Ini pertanyaan yang sulit. Perempuan dengan cap dia berzina, sekalipun belum tentu berzina. Menurut hukum Musa, dia harus dirajam. Menurut kamu apa? Yesus diperhadapkan pertanyaan buah si malakama. Jika Yesus menjawab, oke, rajam dia sampai mati. Yesus pasti dibawa ke pemerintahan Romawi karena dia melanggar hukum Romawi. Karena hukum Romawi tidak boleh membunuh orang kecuali kekaisaran. Jadi negara-negara yang dijajah, yang dikuasai oleh Romawi tidak boleh membunuh warga masyarakat di situ. Kecuali pemerintah. Sehingga kalau Yesus berkata rajam dan bunuh, Yesus pasti bermasalah dengan hukum Romawi. Tapi coba kalau Yesus berkata bebaskan, bebaskan. Dia pasti dianggap melanggar hukum Musa. Dan pasti dia akan berhadapan dengan masyarakat banyak karena semua masyarakat kala itu mengakui hukum Musa. Ini yang saya maksudkan. Jadi dijawab apapun, Yesus akan dipersalahkan. Dijawab apapun, Yesus akan dijatuhkan. Dijawab apapun, Yesus akan diselesaikan di sana. Berkata, rajam dia akan berhadapan dengan kaisar. Bebaskan dia akan berhadapan dengan orang banyak. Tapi yang menarik, Yesus ngerti hati mereka. Yesus paham strategi licik Farisi. Yesus tahu semua. Yesus tahu hati orang Farisi. Yesus tahu hati orang-orang ahli Taurat. Yesus tahu hati semua orang. Yesus tahu hati kamu. Yesus tahu hati kita semuanya. Sekalipun ada ungkapan dalamnya samudra bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu, tapi Yesus tahu. Kita tidak bisa bersandiwara di depan banyak orang. Kita dapat bersandiwara di depan banyak orang, tapi tidak pernah bisa bersandiwara di mata Tuhan. Kita bisa menipu gembala, tapi kita tidak pernah bisa menipu Gembala Agung Yesus Kristus. Farisi dengan baju kefarisiannya. Ahli Taurat dengan baju keahliannya Taurat. Dia bisa menipu seperti alim ulama, seperti orang rohani, seperti orang saleh. Tapi Yesus tahu ada kedengkian di hati. Yesus tahu ada dosa di hati. Yesus tahu ada strategi licik di situ. Itu sebabnya Yesus tidak jawab. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Ini ada wanita. Menurut hukum Musa, harus dirajam. Apa katamu? Yesus tidak jawab, karena kalau dia menjawab rajam, dia akan berhadapan dengan kaisar. Kalau dia jawab bebaskan, dia akan berhadapan dengan orang banyak. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Menarik menurut saudara? Menarik, karena apa? Dia tidak menjawab apa-apa, kemudian dia jongkok dan menulis dengan jarinya di tanah. Nah, pada zaman itu biasa orang mengajar dengan menulis di tanah. Kalau zaman sekarang mungkin aneh ya, karena zaman sekarang nulis di buku aja aneh. Sekarang anak-anak kalau kuliah itu enggak menulis, malah dipoto. Cerat, kayak gitu. Enggak menulis.
Ya, kalau nulis ya nulis di laptop atau nulis di tab atau nulis di HP gitu. Tapi Yesus dulu nulis di tanah. Jadi dia nulis di tanah. Yesus menulis dengan jarinya di tanah 2 kali. Sementara mereka terus bertanya, apa pendapatmu, apa pendapatmu? Perhatikan ayat 7. Barang siapa di antara kamu yang berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Menjadi pertanyaan bagi kita, sebenarnya apa yang ditulis Yesus di tanah? Ada orang yang berkata karena Yesus tahu hati orang-orang itu. Yesus tahu semua, maka dia menulis di tanah dosa-dosa yang disembunyikan oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat, oleh semua mereka ditulis dosa-dosanya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak berdosa, dia yang melempari ketika lihat, oh aku ya dosa kalau gitu. Oh aku ya dosa kalau gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada yang berpendapat bahwa yang ditulis oleh Tuhan Yesus di situ adalah 10 perintah Allah. Atau sering disebut sebagai 10 hukum Musa. Jangan ada Allah lain di hadapanku itu. Jangan menyembah, jangan membuat patung seperti itu. Itu Tuhan Yesus menulis. Nah, saya lebih setuju dengan pendapat yang kedua di situ. Bahwa Tuhan Yesus kala itu menulis hukum Taurat. Kenapa? Karena mereka bertanya menurut hukum Taurat ini diapakan? Karena menurut hukum Taurat ini harus dibinasakan, harus dirajam. Menurut kamu diapakan? Yesus menulis hukum Taurat. Itu alasannya bagi saya. Alasan yang kedua menarik. Karena hukum Taurat itu ditulis dengan jari Allah. Nanti saudara baca di dalam Alkitab bahwa Allah itu menulis hukum Taurat dengan jarinya. Dan dinyatakan ditulis juga 2 kali. Kenapa? Ketika ditulis sekali, tulisan pertama kali itu dipecahkan Musa. Karena Musa waktu itu marah melihat orang Israel menyembah lembu emas. Yang dianggap perjinahan rohani sehingga Musa marah dan dibanting itu. Kemudian Musa naik lagi, kemudian Tuhan menulis hukum Taurat yang sama seperti yang dipecahkan Musa. Saudara nanti cek Keluaran pasal 32 ayat 5 sampai 35 dan Keluaran 34 ayat 1 sampai 3 kalau saudara mau cek itu bahwa hukum Taurat ditulis dengan jari Allah 2 kali. Nah, yang menarik di sini Yesus juga menulis di tanah 2 kali. Pertama ditulis, kemudian mereka bertanya, menurut kamu diapakan, menurut kamu diapakan. Kemudian dia berkata, barang siapa tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melempari batu. Kemudian dia nulis lagi 2 kali. Kemudian juga masalah yang diperhadapkan kepada Yesus juga sama, perjinahan. Hanya saja masa lalu itu perjinahan rohani, ini perjinahan yang dianggap sebagai perjinahan jasmani. Jadi saya merasa di situ Yesus menulis hukum Taurat. Dia berusaha menelanjangi semua orang yang menuduh perempuan itu berzina. Kemudian ditulis hukum Taurat. Kemudian dia berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, lempari wanita ini dengan batu. Kemudian yang tua-tua mulai melihat hukum Taurat yang tertulis itu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, mungkin tidak ada. Kemudian dia baca yang kedua, baca yang ketiga, kemudian akhirnya dia merasa tertuduh. Kalau gitu saya ini yang berdosa. Dia mulai meninggalkan perempuan itu. Barangkali yang muda-muda sudah bawa batu dan siap melemparkan. Kemudian ketika membaca itu, wah ini yang tua-tua tadi tidak mau melempar. Saya akan melempar, tapi lihat. Jangan menjadi saksi dusta. Waduh, ini berarti saya. Mundur lagi. Dan jangan macam-macam kayak itu. Kemudian akhirnya satu demi satu meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Yesus tahu keberadaan kamu. Yesus tahu dosa-dosa kamu. Tidak usah disembunyikan.
Nggak usah kamuflase. Nggak usah sandiwara. Tuhan Yesus tahu hati, motivasi, dosa yang tersembunyi sekalipun. Dia tahu kamu, dia paham hatimu. Tapi yang menarik, dia mengampunimu. Ketika orang Farisi dan ahli Taurat dan semua orang yang hadir sadar akan dosanya. Karena hukum Taurat yang ditulis di tanah itu. Sadar dia berdosa. Tapi mereka lari meninggalkan Yesus. Melihat, aduh ini saya berdosa, lari. Melihat, aduh saya juga berdosa, lari. Dalam keadaan seperti itu, semua orang sudah lari. Kalau saudara perempuan itu, saudara apa yang saudara lakukan? Barangkali, ya sudahlah, lari aja. Yang menuduh saya sudah tidak ada, lari aja. Kan begitu. Coba aja, yang tadinya dituduh berzina, tidak ada pembelaan, dituduh berzina, minta pengampunan, tidak ada pengampunan, dituduh berzina, minta tolong sama teman, tidak ada yang nolong, kemudian dituduh berzina, kemudian semua yang menuduh sekarang sudah lari, sudah tidak ada, hanya tinggal Yesus dan dia. Bisa celingak-celinguk, tidak ada orang, lari, kan begitu. Tapi hebatnya wanita ini, dia memutuskan untuk tetap tinggal berhadapan dengan Yesus. Dan dia menunggu keputusan Yesus. Barangkali dengan ketakutan. Barangkali dengan dak-dikduk. Dan bertanya-tanya, Yesus ini luar biasa, orang-orang Farisi, ahli Taurat semuanya bisa lari. Dengan tidak memakai kata-kata maupun senjata maupun apa yang kasar. Hanya menulis di tanah, tapi semua sadar dan lari. Wah, kalau demikian saya bagaimana ini? Saya bagaimana ini? Tapi dia mengambil keputusan untuk tetap tinggal diam di sana. Lalu yang menarik saudara perhatikan ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Di mana orang Farisi tadi? Di mana ahli Taurat tadi? Di mana orang-orang yang tadi menuduh kamu berzina? Di manakah mereka? Tidak adakah mereka yang melempari batu kamu? Saudara lihat jawab perempuan itu. Dia berkata, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, inilah berita pengampunan. Inilah hebatnya Yesus yang pernah datang ke dunia, yang menghampiri manusia saudara dan saya. Dia tahu keberadaan saudara yang berdosa. Saudara tidak bisa menipu di hadapan Tuhan. Dia tahu persis, dia paham persis. Tapi lebih daripada itu, setelah kita sadar, setelah kita tahu, jangan lari dan menyelesaikan dengan caramu sendiri. Jangan lari dan meninggalkan Yesus. Sebaiknya saudara berdiri tetap. Tinggal tetap di hadapan Tuhan, seolah-olah menyerahkan diri. Ini Tuhan, saya memang orang berdosa. Ini Tuhan, saya memang orang yang tidak baik. Ini Tuhan, saya ada banyak kelemahan. Terbukalah di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan berkata, aku tidak menghukum kamu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena Yesus Kristus tahu keadaanmu. Yesus Kristus tahu hatimu. Yesus Kristus mengampunimu. Kedatangannya yang pertama, dia jadi juru selamat.
yang memberikan jalan bagi orang berdosa untuk diselamatkan. Inilah saatnya saudara berdiri di hadapannya dan terbuka untuk diselamatkan. Sebab nanti ketika Yesus datang kedua kali, dia tidak lagi menjadi juru selamat, tapi dia menjadi hakim yang menghakimi orang yang hidup dan mati siapapun. Oleh karena itu jangan menunggu-nunggu, jangan menanti-nanti. Saat ini mengakulah di hadapan Tuhan kalau kita memang salah. Mengakulah di hadapan Tuhan kita banyak dosa. Jangan lari dan berusaha menyelesaikan diri sendiri. Tetapi tinggal tetap di hadapan Tuhan. Yesus pun akan berkata, aku tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saat itu kita akan mengalami bebas merdeka yang tiada tara. Sukacita bagai yang mendalam. Begitu indah hidup ini bersama Tuhan. Kenapa? Karena pengampunan dosa yang Tuhan berikan tidak pernah sia-sia. Dia tidak menghukum kamu. Mari kita tunduk kepala. Para pelayan altar, silahkan menempatkan diri. Semua hari ini Tuhan Yesus tahu keadaanmu. Tahu persis bagaimanapun kamu. Lebih daripada itu, dia tahu hatimu. Dia tahu sudut yang terdalam di sana. Dosa, kesalahan tidak pernah bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Kita bisa menipu banyak orang. Bahkan kita bisa menipu rohaniawan, gembala sidang, kita bisa menipu siapa saja. Anak-anak bisa menipu orang tuanya bisa menipu munafik dengan yang lainnya. Seperti Farisi dan ahli Taurat. Tapi lebih daripada itu Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan mengerti, Tuhan paham. Jangan lari, jangan tinggalkan Tuhan. Ambil keputusan seperti perempuan itu, tetap tinggal diam di hadapan Tuhan dan berkata, inilah aku Tuhan. Tuhan akan berkata, di manakah mereka yang akan menghukum kamu? Tidak ada. Yesus pun tidak menghukum kamu. Dia mengampunimu. Dia menyelamatkanmu. Haleluya. Coba lihatlah dirimu. Kalau Tuhan berbicara kepada kamu, berkatalah kepada Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Bapa, jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang mengenal hati.
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ini dengan Nya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kalau ada di antara saudara yang mau bicara sama Tuhan, Tuhan hari ini terbuka kepadamu. Tuhan terbuka. Tuhan menanti Anda. Kalau ada di antara saudara yang ditegur oleh Tuhan, yang disadarkan oleh Tuhan, yang dibukakan oleh Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang dicelikkan oleh Tuhan, masa lalu ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang berdosa, sesuatu yang menghalangi kehidupan Anda. Hari ini Tuhan mau katakan, aku tahu kamu, aku ngerti kamu, tapi lebih daripada itu Tuhan mengampunimu. Oleh karena itu, katakan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan.
Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan apa adanya. Katakan kepada Tuhan, ini aku. Tuhan mengerti kamu. Tuhan tahu kamu. Dan lebih daripada itu Tuhan mengampuni dosamu. Sampaikan kepadanya. Sampaikan kepadanya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Adonai Roy lo Israel, haleluya. Yang senial meminut yang haleni. Namsi Yesus berian hani pemakalai sadek lemaan semua. Gam kialek pake salma wadlu iraraki ata imati sipti kaumi sante kai mayina hamudi. Ta arok lepani sulhan nekep sorere di santa besmen roy rosi kerewayami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun dosamu, apapun kesalahanmu, apapun stigma yang melekat di dalam dirimu, gambaran apa yang selama ini ada di dalam dirimu, lukisan apa yang ditaruh di dalam dirimu yang tidak benar, Tuhan tahu semua itu, Tuhan ngerti semua itu. Lebih daripada itu, ketika kamu berserah kepadanya, ketika kamu tetap ada di hadapannya, Tuhan hari ini mengampuni kamu. Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap kami, terima kasih, haleluya. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa.
Tuhan berfirman, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bukalah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan sejati, mujizat Allah yang Maha Tinggi menyertai, persekutuan Roh Kudus yang menemani, memberkati, memimpin langkahmu kemanapun kamu berada. Kamu dibuatnya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan, kalian diberkati. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Memuji kebesaran ajar kebesaran ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Silakan duduk dan saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai, Anda semua diberkati. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan dan selamat pulang dan besok bisa jumpa lagi. Pulang, tetap jaga kesehatan. Minggu depan kita datang lagi, beribadah lagi, memuliakan Tuhan. Kalau ibu, bapak, saudara sekalian mau memberikan persembahan di depan, di sana ada kotak atau kantong persembahan, silahkan saudara keluar satu persatu dan bisa memberikan persembahan di sana. Tuhan memberkati, salam semuanya. Sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini.